Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dosen modul Nusantara yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami akan membersamai Anda sekalian tentang tata cara mengisi kerangka kerja logis di laman PMM. Terlebih dahulu silakan untuk mengakses laman PMM di pmf.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id seperti nampak di layar ini. Setelah itu Bapak Ibu login. Setelah Anda masuk pada laman Anda sekalian, di situ akan nampak ada beranda profil pendaftaran dan dosen MN. Anda sekalian untuk klik di sini di dosen MN. Kemudian ada 3 pilihan ya. Di sini ada proposal PT penerima, kerangka kerja logis, dan mahasiswa dibimbing. Anda pilih yang kerangka logis ini, modul Nusantara. Di sini klik. Kira-kira seperti ini tampilannya. Kerangka kerja logis bagaimana kita ketahui bersama adalah dokumen perencanaan modul Nusantara yang akan dilakukan dalam 1 semester. Meski dokumen kerangka kerja logis ini sudah Bapak Ibu ajukan pada saat pengajuan proposal perguruan tinggi penerima, guna mengakomodir penyempurnaan dokumen, jadi PMM menyiapkan fitur untuk kerangka logis ini. Jadi silakan untuk update kerangka kerja logisnya melalui fitur yang nampak di layar Bapak Ibu sekalian. Nanti di layar akan nampak seperti ini, keterangan 1 objektif, sekurang-kurangnya 1 outcome, dan sebanyaknya 4 capaian. Tapi jarang sekali ya Bapak Ibu sekalian kita ada 1 objektif dan 1 capaian. Kemudian 1 capaian terdiri dari beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan artinya kegiatan tersebut nanti yang akan mendukung tercapainya outcome. Sehingga nanti misalnya dari 4 outcome yang Bapak Ibu tentukan nanti akan mendukung objektif yang sudah ditentukan. Lalu apa saja kegiatan submodul Nusantaranya? Ini ada kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Bapak Ibu yang berbahagia bahwa untuk PMM 3 kita hanya ada 16 kegiatan. Ini tentu berbeda dengan PMM 2 ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang juga menjadi dosen MN di PMM 2, waktu itu Anda melaksanakan 25 kegiatan. Lah untuk PMM 3 ada 16, di mana terdiri dari 8 kegiatan kebinekaan, 2 kegiatan inspirasi, 5 kegiatan refleksi, dan kegiatan kontribusi sosial. Mengapa fitur ini dipersiapkan? Karena untuk mengakomodir perubahan ataupun penyempurnaan pada kerangka kerja logis. Jika kerangka kerja logis Bapak Ibu dosen modul Nusantara ada perubahan atau penyempurnaan dari proposal, fitur ini mengakomodir untuk bisa menyempurnakan atau mengedit kerangka kerja logis yang di awal dari proposal sudah disampaikan. Jika tidak ada perubahan sama sekali, nanti di pilihan laman Bapak Ibu sekalian itu hanya tinggal clone ya, ada klik di situ, nanti Anda akan mendapatkan kerangka kerja logis yang sama dengan yang diajukan saat proposal penyusunan. Jika ada perubahan maka kita bisa melakukan penyempurnaan di sini ya. Nampak di layar itu. Nanti kita akan menggali satu persatu bagaimana cara menyempurnakan atau mengisi kerangka kerja logis Bapak Ibu dosen modul Nusantara sekalian. Kembali ke soal perubahan ya Bapak Ibu sekalian, bahwa beberapa hal yang bisa dipertimbangkan terjadinya perubahan kerangka kerja logis. Yang pertama adalah perubahan personil dosen modul Nusantara, antara yang awal dulu diajukan saat proposal dan yang kemudian saat ini terpilih. Bapak Ibu nih yang menggantikan dosen modul Nusantara tersebut sebagai dosen pengganti kemudian melihat bahwa kerangka kerja logis perlu diubah. Apa saja sih yang boleh diubah dari kerangka kerja logis ini jika dibandingkan dengan proposal awal dulu? Yang pertama tentu
seluruh dokumen kerangka kerja logis ini diperkenankan untuk diubah. Artinya apa? Artinya mulai dari objektif, outcome, dan kegiatannya itu boleh diubah. Tapi yang perlu menjadi catatan ya bahwa jika perguruan tinggi Anda itu lebih dari 1 atau 2 kelompok MN, objektif yang Bapak Ibu susun itu harus bisa mencapai goals judul besar dari modul Nusantara perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Diperkenankan juga mengubah misalnya outcome dan kegiatan. Jadi objektifnya tetap, outcome dan kegiatannya diubah. Jika keseluruhan outcome juga boleh, ada modifikasi misalnya, tapi yang jelas perubahan outcome ini harus mendukung tercapainya objektif ini. Kegiatan-kegiatan juga nanti dari sisi submodul Nusantaranya juga bisa diubah pada sisi lokasi dan sebagainya. Saya ulangi lagi, pada proses awal ini saat Bapak Ibu akan mengupdate kerangka kerja logis ini, itu Bapak Ibu diperkenankan masih mengubah keseluruhan dokumen, objektif, outcome, kegiatan. Yang kedua, sebagian dari keseluruhan dokumen, artinya hanya outcome dan kegiatan saja, ataupun sebagian kecil hanya kegiatan saja. Itu juga diperbolehkan pada periode ini. Selanjutnya, setelah kegiatan ini berjalan, begitu kalender akademik sudah berjalan, kemudian kegiatan MN juga berjalan, apakah masih diperkenankan mengubah kerangka kerja logis? Boleh, akan tetapi hanya kegiatan saja. Sekali lagi, selama proses kegiatan MN sudah berjalan, yang boleh diubah adalah kegiatan pada kerangka kerja logis saja. Ini ya nanti yang diubah. Kegiatan ini pun perubahannya ada argumentasinya, ada logiknya, yaitu selama mendukung tercapainya outcome dan objektif. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti yang berubah adalah waktu dan lokasi kegiatan, kemudian nama kegiatan, dan sebagainya. Dan nanti perubahan juga maksimal hanya 3 kegiatan saja ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita ke tampilan layar yang pertama ini. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan adalah judul besar modul Nusantara. Ini adalah judul besar kegiatan MN yang direncanakan perguruan tinggi Anda di awal. Nanti di sini ada judul besar, ada nama dosen misalnya, ya, kemudian ada nama perguruan tinggi. Judul besar, dosen, dan perguruan tinggi ini adalah isian yang otomatis terisi yang berasal dari laman PMM. Dan ini nanti begitu Bapak Ibu sekalian masuk ke fitur ini, judul besar, dosen, dan perguruan tinggi otomatis nanti akan terisi berdasarkan database dari sistem kami. Untuk objektif, outcome, dan kegiatan, setiap isian ini ada keterangan atau ada informasi ya, yang dapat Bapak Ibu jadikan panduan agar isian kerangka kerja logis ini lebih terarah. Saya contohkan ya, misalkan saya klik objektifnya di sini ya. Oke. Jadi apa itu objektif? Objektif adalah tujuan modul Nusantara yang ingin dicapai secara umum atau perubahan jangka panjang yang ingin disasar melalui pelaksanaan modul Nusantara. Ini contoh ya. Kemudian apa itu outcome? Outcome adalah hasil yang ingin dicapai melalui rangkaian aktivitas yang direncanakan atau dampak yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti kegiatan. Nah, ini semua sudah ada definisinya yang ini membantu Anda sekalian untuk mengisi dari masing-masing tahapan di kerangka kerja logis ini. Selanjutnya, pada laman ini juga ada tanda ini artinya edit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa melakukan editing di sini, mengubah misalnya ada typo atau ada kesalahan penulisan atau ada ingin penambahan dari objektif ini bisa diedit. Kemudian ini yang merah tanda sampah ini artinya untuk menghapus ya outcome.
ya. Ini untuk yang hijau ini tindakannya, kalau yang merah untuk menghapus, yang tanda pensil dan kertas ini ya kurang lebih ini adalah objektif. Nah, tapi yang perlu dicatat Bapak Ibu sekalian ya bahwa rangka kerja logis modul Nusantara ini bersifat hierarki ya, objektif, capaian, dan kegiatan. Penghapusan data induk secara otomatis akan menghapus data turunan. Jadi hati-hati nanti jangan sampai Bapak Ibu sekalian mengklik hapus ini ya, karena konsekuensinya adalah seluruh outcome dan kegiatan yang Bapak Ibu sekalian tulis itu nanti akan terhapus. Tadi sudah sampai ke definisi objektif, kemudian ke definisi outcome juga. Kita lihat satu persatu ya, saya mengambil contoh ini misalnya di objektifnya adalah mahasiswa-mahasiswi program PMN berpartisipasi aktif dalam membangun kohesi sosial di masyarakat. Nah, untuk mencapai objektif ini maka saya menyusun 4 outcome. Ya, di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini karena tadi saya contoh 1 menghapus outcome, ini maka outcome-nya tinggal 1 ya. Tadi begitu outcome-nya terhapus 1, maka nanti akan ada perubahan di layar Bapak Ibu sekalian. Tadi saya mengisi ada 4 outcome. Nah, karena saya tadi simulasi menghapus, maka efeknya adalah kegiatan di outcome tersebut juga hilang. Jadi ini hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, nanti dalam proses mengisi ini harus dengan teliti dan hati-hati. Oke, saya lanjutkan. Kemudian pada outcome ini, jika Bapak Ibu akan menambahkan outcome, maka ditambahkan di sini, misalnya kita isi ya, mahasiswa dan mahasiswi program PMM memahami keragaman agama dan kepercayaan. Maka kita save aja. Oke, bagaimana tampilannya? Tadi ada dari satu objektif yang saya susun, tadi masih ada 3 outcome. Kemudian setelah saya tambah ini, klik hijau ini untuk mengisi outcome tambahan, maka tampilan di layarnya kira-kira akan seperti ini. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian sudah menuliskan outcome dan ini bagaimana cara mengisi kegiatannya. Caranya adalah klik kegiatannya, maka yang nampak di tampilan laptop Anda sekalian adalah informasi tentang bulan kegiatan yang kesekian, minggu kesekian, kategori kegiatannya, nama kegiatannya, kemudian lokasinya di mana, lalu deskripsi kegiatannya. Untuk deskripsi kegiatan ini juga ada panduannya ya, ada definisinya bahwa di deskripsi kegiatan ini paling tidak ada 2 poin yang wajib masuk di situ, metode pembelajaran yang digunakan, kemudian bagaimana penyiapan sumber daya yang dibutuhkan, misalnya narasumber, tenaga pendukung, alat dan bahan dan lain-lain. Langsung saja kita isi ya Bapak Ibu sekalian. Saya untuk yang outcome tentang ini, memahami keragaman agama dan kepercayaan, saya di bulan kedua misalnya, minggu ketiga, kategorinya adalah kebinekaan. Nama kegiatannya misalnya kunjungan ke komunitas penghayat kepercayaan, lokasinya adalah komunitas penghayat kepercayaan, misalnya di Kabupaten A gitu ya, atau kabupaten tertentu yang itu masih terjangkau oleh perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian ya lokasinya. Nah, lalu di sini saya mendeskripsikan bahwa kunjungan ke kelompok
penghayat kepercayaan, pesan atau output dari kegiatan itu bisa dirasakan oleh mahasiswa, kemudian ada dampak yang bisa dirasakan oleh mahasiswa, baik itu dampak jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, itu kira-kira jadi guna memahami adanya keragaman agama, mungkin ada beberapa mahasiswa kita yang di daerahnya itu tidak ada kelompok penghayat kepercayaan, maka di lokasi yang bisa dijangkau oleh perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian ada kelompok penghayat, maka bisa diajak di situ. Tujuannya tadi untuk bisa memperkenalkan bahwa agama atau kepercayaan yang ada Indonesia itu beragam. Itu ya kira-kira Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana proses editnya atau untuk memperbaikinya sebagaimana tadi saya jelaskan ya, untuk jika Anda sekalian ingin mengedit atau memperbaiki dari setiap isian kegiatan itu cukup diedit. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian ini diperbaiki apa atau informasi apa yang ingin Bapak Ibu sempurnakan. Begitu seterusnya. Untuk outcome 1 misalnya, ini ada misalnya 5 kegiatan, terdiri dari kebinekaan, inspirasi, atau refleksi misalnya, itu boleh. Kemudian nanti yang untuk mendukung ini, peningkatan kesadaran pencegahan konflik misalnya, diisi salah satu kegiatannya inspirasi. Nah, ini contoh misalnya, ada pertanyaan dari beberapa dosen modul Nusantara, apakah kami boleh kolaborasi dengan kelompok dosen modul Nusantara lain untuk di PMM 3 ini? Jawabannya adalah boleh. Jadi ini ya, saya akan menampilkan contohnya saja ya, misalnya begini. Kegiatannya adalah talk show dengan aktivis perdamaian. Lokasinya di dalam kelas, ya di lingkungan perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Terus deskripsinya adalah menghadirkan narasumber penyintas konflik kekerasan, ex-anggota geng kekerasan, dan aktivis perdamaian. Nanti siapa disebutkan. Kegiatan inspirasi ini digabungkan dengan kelompok dosen lain. Metode yang dilakukan adalah penyampaian tadi ya, penyampaian materi, kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menuliskan di sini nanti tujuan dari kegiatan tersebut itu apa. Misalnya mahasiswa memahami pengalaman konflik kekerasan dan bahaya yang ditimbulkan. Kira-kira begitu. Deskripsi ini silakan Bapak Ibu isi sedeskriptif mungkin, sedetail mungkin sehingga bisa menjelaskan. Jadi kita sudah sampai pada tahap kegiatan ya. Untuk mengisi objektif sudah, outcome sudah, kemudian untuk cara mengisi kegiatan-kegiatan modul Nusantara juga sudah. Nah sekarang kita ke tahap selanjutnya, perencanaan, monitoring, dan evaluasi ya. Apa itu monitoring dan evaluasi? Jadi nanti kami mohon Bapak Ibu untuk menuliskan bagaimana Bapak Ibu melakukan monitoring ya selama proses kegiatan MN itu berjalan. Tentu Bapak Ibu terus melakukan evaluasi ya bersama dengan LO dan PT misalnya, atau setiap minggu itu ada forum bersama antara Bapak Ibu sekalian, sharing pengetahuan antar dosen MN. Kemudian bisa juga berdasarkan pengalaman PMM 2 itu ada forum tersendiri di perguruan tinggi tersebut untuk memonitoring sekaligus mengevaluasi kegiatan MN yang sudah dilakukan. Nah, di sini juga kami ingin Bapak Ibu menuliskan bagaimana langkah-langkah Bapak dan Ibu melakukan monitoring. Nah, itu misalnya tadi tujuan monitoring kan tentu untuk mengukur indikator keberhasilan. Ya, keberhasilan itu kemudian nanti kebutuhan datanya apa, yang
yang akan dimonitoring, kemudian metode pengumpulan datanya seperti apa, dan mengidentifikasi sumber datanya. Bagaimana kita biasa melakukan monitoring kegiatan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu menentukan tujuan, langkahnya, lalu kelompok sasarannya kan sudah jelas, kelompok kita sendiri, mahasiswa kita sendiri. Nanti kita evaluasi, kita lihat apakah dari kegiatan MN yang sudah dilakukan kemarin itu sudah terlihat dampak yang perubahan yang itu nampak nyata di mahasiswa, mungkin dari sisi pergaulannya dengan temannya yang beda suku, beda agama, atau paling tidak pemahaman tentang keragaman, tentang nasionalisme, tentang kebinekaan itu bertambah misalnya. Lah kegiatan-kegiatan monitoring itu silahkan Bapak tuliskan di sini ya, seperti apa metode yang dilakukan, misalnya bisa jadi catatan kegiatan atau bisa melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa Anda, di interview ya, nanti untuk menggali apa kegiatan MN ini sudah berdampak atau belum, kira-kira seperti itu. Dan yang pasti nanti untuk rencana evaluasi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian setelah program ini selesai apa itu nanti tolong ditulis di sini. Kira-kira seperti itu. Dan untuk memperbaiki atau ingin mengedit dari rencana monitoring dan evaluasi Bapak Ibu sekalian seperti biasa, tinggal diklik edit saja, lalu nanti Anda tinggal memperbaiki di sini. Dan yang terakhir di bawah itu ada catatan untuk penyusunan kerangka kerja logis ya. 1. Kegiatan MN dilaksanakan sesuai dengan rencana yang tertuang pada kerangka kerja logis yang sudah ditulis. Ya, yang sedang Bapak Ibu tulis atau akan tulis ini. Jadi kegiatan MN harus mengacu pada ini. Kemudian perubahan kegiatan pada kerangka kerja logis diperbolehkan selama mendukung tercapainya outcome. Tadi ya, jika sudah dilaksanakan, ya sudah mulai pelaksanaan MN, itu kegiatannya boleh diubah. Ya, dengan syarat tadi mendukung tercapainya outcome. Kemudian yang ketiga tadi perubahan terbatas pada nama kegiatan, lokasi, dan deskripsi kegiatan. Perubahan maksimal 3 kegiatan saja. Yang keempat, kolaborasi kegiatan MN antar kelompok diperkenankan dengan ketentuan maksimal oleh 2 kelompok MN dan dalam 3 kegiatan. Saya akan flashback terlebih dahulu ke tadi contoh kegiatan inspirasi ini ya. Jadi saya merencanakan kebetulan dengan kelompok MN lainnya itu ada kegiatan yang sama, yaitu mengundang tokoh inspiratif dari tempat Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan tentang apa itu bahaya konflik kekerasan misalnya. Itu maka kita dikolaborasikan dengan kelompok tersebut bisa dilakukan. Atau refleksi, kita kebetulan ada kegiatan kebinekaan dan inspirasi yang outcome-nya sama, maka untuk refleksi kita melakukan bersama. Atau inspirasi kita mengundang tokoh inspiratif daerah, misalnya mantan bupati atau mantan wali kota yang di situ selama periode kepemimpinan beliau itu dampak perubahannya nyata, maka kita undang tokoh tersebut. Itu juga boleh dilaksanakan. Atau ada kegiatan kebinekaan, kunjungan ke tempat tertentu yang lokasinya sama. Ya, lokasinya boleh sama, misalnya sama-sama di tempat budaya, misalnya museum tertentu atau candi tertentu. Lah lokasinya sama, akan tetapi kan Bapak Ibu sekalian itu memiliki tujuan atau capaian yang berbeda misalnya, ataupun capaiannya kebetulan sama juga. Itu diperbolehkan kolaborasi maksimal oleh 2 kelompok MN ya, 2 kelompok saya dan kelompok si Pak
B misalnya, itu boleh dan dalam 3 kegiatan saja. Jadi kolaborasi diperbolehkan untuk 2 kelompok dan 3 kegiatan. Yang tidak boleh itu adalah kolaborasi dilakukan seluruh kegiatan MN 16-16-nya itu dilaksanakan bersama. Itu tidak diperkenankan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, seluruh isi kerangka kerja logis ini nanti akan menjadi acuan ya, Bapak Ibu sekalian selama pelaksanaan kegiatan, dan pastikan catatan atau isian kerangka logis ini dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, karena nanti kerangka kerja logis ini akan kami provide nge-link ke dashboard atau akunnya mahasiswa ya, sehingga mahasiswa bisa membaca kerangka kerja logisnya, dan mohon dipastikan kembali untuk melihat dan mereview kembali kerangka kerja logis Anda itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga modul Nusantara dapat dikerjakan lancar dan dapat mencapai tujuan capaian yang sudah disusun, sehingga objektifnya itu bisa tercapai, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu sekalian sudah selesai mengisi seluruh kegiatan ini, pastikan bahwa baca dan review kembali apa yang Bapak Ibu tulis, pastikan data dan informasi sudah terisi dengan benar, dan untuk itu kerangka kerja logis bisa sudah tersusun dengan rapi dan bisa Anda pergunakan sebagai acuan untuk kegiatan modul Nusantara. Mungkin itu cukup sekian Bapak Ibu dosen modul Nusantara. Semoga panduan ini bermanfaat, dan selain kami menyusun panduan dalam bentuk video, kami juga menyusun panduan dalam bentuk PDF yang bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya atas nama tim PMM terima kasih atas kerjasamanya selama ini, dan mudah-mudahan dalam mengarungi kegiatan modul Nusantara di PMM 3 ini kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran, sehingga tujuan-tujuan yang sudah kita rencanakan bersama memberikan dampak bermanfaat bagi mahasiswa kita, dan harapannya nanti akan menciptakan manusia yang unggul di masa depan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.